Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulini Serina dengan NIM 1907703 dari PGSD 4D dengan absen nomor 6. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tugas-tugas perkembangan menurut Robert J. Hevigers. Robert J. Hevigers adalah seorang ahli kimia dan fisika, serta pendidik dan ahli dalam perkembangan manusia dan penuaan. Robert J. Hevigers menerima gelar sebagai Profesor Kehormatan Pendidikan Sains. Beliau bekerja dan diterbitkan hingga usia 80 tahunan. Beliau meninggal karena mempunyai penyakit pada Januari 1991 di usianya yang 90 tahun. Robert J. Hevigers menyatakan bahwa perkembangan anak-anak ataupun seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Hal ini merupakan satu elemen penting yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Menurut Robert J. Hevigers, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, maka mereka akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat. Dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Terdapat 6 tahap tugas perkembangan menurut Robert J. Hevigers. Yang pertama yaitu ada masa bayi dan kanak-kanak awal. Yang kedua, masa kanak-kanak akhir. Yang ketiga, masa remaja. Yang keempat, masa dewasa awal. Yang kelima, masa setengah baya. Dan yang keenam terakhir, masa tua. Tugas perkembangan pada masa bayi dan kanak-kanak awal. Yang pertama yaitu belajar berjalan. Yang kedua, belajar makan makanan padat. Yang ketiga, belajar bicara. Yang keempat, belajar mengendalikan buang air kecil dan buang air besar. Kemudian yang kelima, belajar tentang perbedaan jenis kelamin. Kemudian yang keenam, membentuk konsep-konsep sederhana mengenai kenyataan sosial dan fisik. Yang ketujuh, belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedelapan, mengembangkan hati nurani. Dan yang terakhir yang sembilan, belajar menjalin hubungan emosional. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan tertentu. Yang kedua, membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya. Yang keempat, peranan yang sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang keenam, mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, membentuk kata hati, moralitas, dan nilai-nilai. Yang kedelapan, memperoleh kebebasan diri. Dan yang kesembilan, mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan lembaga sosial. Pada masa remaja, tugas yang pertama yaitu memperoleh hubungan dengan anak laki-laki ataupun wanita. Yang kedua, memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin sebagai pria atau wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik. Yang keempat, memperoleh kebebasan diri melepaskan ketergantungan diri dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, melakukan pemilihan dan persiapan untuk jabatan. Kemudian yang keenam, memperoleh kebebasan ekonomi. Dan yang ketujuh, persiapan nikah dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara yang baik. Kemudian yang kesembilan, memperoleh perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal yang pertama yaitu mulai bekerja. Yang kedua, memilih pasangan hidup. Yang ketiga, belajar hidup dengan suami atau istri. Yang keempat, memulai kehidupan berkeluarga. Yang kelima, membimbing dan merawat anak. Yang keenam, mengolah rumah tangga. Yang ketujuh, memulai suatu jabatan. Yang kedelapan, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang kesembilan, menemukan kelompok sosial yang cocok dan menyenangkan. Tugas perkembangan di masa setengah baya yang pertama yaitu
memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara. Yang kedua, membangun dan mempertahankan standar ekonomi. Yang ketiga, membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Yang keempat, membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa. Yang kelima, membina hubungan dengan pasangan hidup sebagai pribadi. Yang keenam, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sendiri. Dan yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan pertambahan umur. Tugas perkembangan di masa tua yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik. Yang kedua, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan. Yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap meninggalnya suami atau istri. Yang keempat, menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia usia lanjut. Yang kelima, memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara. Yang keenam, membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.